Makin superior, 5 pemain timnas Indonesia dilatih STY usai perkuat Yulsan Hadi. Nama Indonesia kian menggema di Eropa. Kevin Dix cetak gol sambil terbang lawan raksasa Inggris. Kena bujuk rayu Pratama Arhan, striker juru gedor berbadan kekar login gabung timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Makin superior, 5 pemain timnas Indonesia dilatih STY usai perkuat Yulsan Hadi. Setelah dipecat timnas Indonesia pada Januari 2025, Sintayong akhirnya kembali melatih lagi. Juru taktik berusia 54 tahun tersebut kini menukangi Yulsan Hadi di Liga Korea Selatan. Diketahui Sintayong tertarik membawa beberapa mantan anak buahnya untuk memperkuat skuad Yulsan Hadi di Kalik. Berikut ini adalah nama-nama incaran Sintayong. Rizky Ridho. Rizky Ridho menjadi satu di antara pemain lokal yang diharapkan bisa melanjutkan karir ke luar negeri atau abroad. Masih berusia cukup muda, 23 tahun, bek Persija Jakarta itu diyakini dapat terus berkembang. Kompetisi di luar negeri akan membuatnya semakin matang. Rizky Ridho merupakan bek tengah yang punya naluri bagus dalam mematahkan serangan lawan. Pembawaannya juga tenang dan lugas. Asnawi Mangkualam. Boleh dibilang Asnawi Mangkualam adalah anak emas Sintayong di skuad Garuda. Sin bahkan memberikan ban kapten timnas Indonesia kepada pemain Port FC di Liga Thailand tersebut. Asnawi telah mengemas 48 caps bersama timnas Indonesia. Kepemimpinannya di lapangan tak perlu diragukan lagi. Bek berusia 25 tahun itu dikenal disiplin dalam bertahan serta tak jarang membantu serangan bila dibutuhkan. Pratama Arhan. Sama seperti Asnawi, Pratama Arhan kini juga sedang berkiprah di Thailand. Bek asal Blora, Jawa Tengah itu membela True Bangkok United. Arhan join klub tersebut sejak awal Januari 2025. Pratama Arhan merupakan pemain yang memiliki kecepatan. Pergerakan bek berusia 23 tahun itu seringkali merepotkan tim lawan. Salah satu kelebihan ex pemain PSIS Semarang tersebut adalah punya lemparan lembing atau lemparan dalam yang sangat jauh. Marcelino Ferdinand. Bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand cukup bersinar pada era Sintayong. Berusia cukup muda yakni 20 tahun, gelandang serang kelahiran Jakarta itu sering menghiasi timnas Indonesia senior. Saat ini Marcelino berkarir di Championship Division Inggris bersama Oxford United. Selain kualitas individu yang baik, dia juga punya kecepatan plus kelincahan dalam menggiring bola. Kemampuan passing, visi bermain, serta kontrol permainan membuktikan kapasitas Marcelino Ferdinand sebagai salah satu gelandang terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Nama Indonesia kian menggema di Eropa. Kevin Dix cetak gol sambil terbang lawan raksasa Inggris. Kevin Dix terus mendapatkan menit bermain bersama klub Liga Jerman Borussia Mönchengladbach. Terbaru, fullback timnas Indonesia itu bermain penuh saat melawan klub papan tengah Liga Inggris Brentford. Kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gate Community London pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari WIB. Kevin Dix pada pertandingan ini tidak bermain di posisi bek sayap kanan, melainkan pelatih Geraldo Ciano menurunkannya sebagai bek tengah. Kevin Dix dipasangkan bersama bek berkebangsaan Swiss Nico Elvedi sebagai duet bek tengah dan keduanya tampil cukup baik meski tak bisa membawa Borussia Mönchengladbach mencetak clean sheet. Ini merupakan penampilan keempat Dix bersama Mönchengladbach pada persiapan pramusim setelah sebelumnya sempat bermain ketika menghadapi FC Nuremberg, Metalist Kalkbir dan Valencia. Selanjutnya, mantan pemain FC Copenhagen itu berpeluang mencetak penampilan kelimanya selama pramusim karena Mönchengladbach akan kembali berusia Brentford di Stadion Gate Community London pada Sabtu 9 Agustus 2025 pada pukul 16 WIB. Dio Vohland mampu unggul terlebih dahulu pada menit ke-30 setelah bola muntah tendangan Joy Scully dapat disambar oleh Grant Leon Reynolds sehingga skor berubah menjadi 1-0. Selanjutnya, memasuki babak kedua, Brentford kembali mengambil inisiatif penyerang dan mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Fabio Carvalho pada menit 69 sehingga skor kembali sama kuat 1-1. Tak sampai 1 menit berselang, Brentford mampu mengembalikan keadaan dan berbalik unggul 2-1 pada menit 70 melalui gol yang dicetak oleh Michael Damsgaard dengan menaklukkan Nicolas. Ketika pertandingan tersisa 4 menit, Mönchengladbach mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol yang dicetak Kevin Dix. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan selesai. Kena bujuk rayu Pratama Arhan, striker juru gedor berbadan kekar login gabung timnas.
Cedera yang dialami oleh Romani membuat lini depan timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu opsi terbaiknya di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini membuka peluang bagi pemain keturunan untuk bergabung dan salah satu nama yang kembali mencuat adalah Ilyas Al-Haf. Pemain berusia 28 tahun tersebut saat ini membela Bangkok United, runner-up Liga 1 Thailand 2024-2025. Menariknya, di klub yang sama ada juga bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Arhan bisa menjadi jembatan untuk membujuk Al-Haf berseragam Garuda. Nama Ilyas Al-Haf sendiri bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pada 2023, ia sempat menjadi sorotan setelah tertangkap kamera membawa bendera merah putih saat merayakan promosi Almere City ke Eredivisie. Kala itu, dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube, Al-Haf menyatakan kesediaannya jika suatu saat PSSI mengajaknya memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, hingga 2 tahun berselang belum ada langkah konkret dari PSSI untuk merekrutnya. Padahal secara statistik performa Ilyas Al-Haf cukup kompetitif. Saat bermain di Liga Armenia bersama FC Noah musim 2023-2024, ia mencatat 7 gol dan 8 assist dari 34 pertandingan. Setahun kemudian bersama SC Campur di Liga 2 Belanda, ia menyumbang 3 gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kepindahannya ke Bangkok United pada musim panas 2025 membuatnya lebih dekat secara geografis dengan Indonesia. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert untuk memantau langsung penampilannya. Skenario pemain timnas membujuk pemain keturunan bukan hal baru. Sebelumnya Kelvin Verdong pernah membantu meyakinkan Mads Hilgers dan Ragnar Ortangun ikut berperan mendatangkan oleh Romani. Jika Pratama Arhan mampu melakukan hal serupa, Ilyas Al-Haf bisa saja menjadi opsi pengganti Romani yang absen karena cedera, sekaligus menambah kedalaman lini serang skuad Garuda di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA Matchday penuh kejutan, striker penakluk Liga Eropa dipanggil Patrick Kluivert. Patrick Kluivert diprediksi memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada beberapa bulan yang lalu, Patrick Kluivert awalnya memanggil 32 pemain. Dari 32 pemain itu kemudian dikerucutkan menjadi 23 pemain. Keputusan itu diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan ke dalam daftar susunan pemain. Pengumuman 32 pemain itu disampaikan Patrick Kluivert 16 hari sebelum kick-off melawan China, yakni pada 18 Mei 2025. Merujuk kepada pola di atas, Patrick Kluivert berpotensi mengumumkan daftar pemain untuk melawan Kuwait dan Lebanon pada 20 Agustus 2025 atau 16 hari sebelum kick-off kontra Kuwait pada Sabtu 6 September 2025. Sebanyak 4 pemain langganan timnas Indonesia senior disinyalir tidak akan dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Kuwait dan Lebanon. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Nama-nama ini disinyalir lebih diprioritaskan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2026. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23, Laos U23, dan Makau di grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan otomatis lolos ke Piala Asia U23 2026. Karena itu, timnas Indonesia U23 mesti mengungguli Korea Selatan U23 demi memburu tiket Piala Asia U23 2026. Tiket itu bisa didapatkan jika timnas Indonesia U23 turun dengan full time. PSSI saat ini tengah mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu nama yang sudah pasti yakni Mauro Zylstra, penyerang dari FC Volendam, sang penakluk Liga Eropa yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum. Namun Mauro Zylstra lebih diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara 2 nama lain Garuda Soccer memprediksi adalah Laurin Ulrich dari FC Magdeburg dan Miliano Jonathans dari FC Utrecht. Meski secara usia masih di bawah 23 tahun, 2 pemain ini disinyalir akan diandalkan tenaganya oleh Patrick Kluivert untuk September 2025. Miliano Jonathans dan Laurin Ulrich atau siapa nantinya pemain keturunan yang akan masuk wajib beradaptasi pada September 2025. Mereka diharapkan sudah beradaptasi ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Berhubung Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner berpotensi tak dipanggil, serta ada tambahan 2 pemain keturunan Mauro Zylstra diandalkan untuk U23, Garuda Soccer memprediksi Patrick Kluivert bakal memanggil 30 pemain untuk laga September 2025.
Resmi gabung Sassuolo, Jay Itzes langsung digaji super gila. Menurut jurnalis Italia Nicolo Sakira, Jay Itzes akan dikontrak Sassuolo selama 4 tahun atau hingga 30 Juni 2029. Setiap tahunnya, bek 190 cm ini mendapatkan 1,1 juta euro atau setara 20,9 miliar per tahun. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio yang membocorkan lebih dahulu kesepakatan Venezia dan Sassuolo soal Jay Itzes. Sassuolo mengeluarkan 11 hingga 12 juta euro untuk mendapatkan dua pemain Venezia, yakni Jay Itzes dan Vali Cande. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede mencoba meminta konfirmasi dari Gianluca Di Marzio di Instagram semalam. Dalam pengakuan Gianluca Di Marzio ke Bung Harpa, sapaan Haris Pardede, Jay Itzes akan menjalani tes medis hari ini. Kabar di atas tentu membahagiakan sebab Jay Itzes otomatis tetap eksis di Serie A Italia, salah satu kompetisi terbaik di dunia. Nero Verdi, julukan Sassuolo, berstatus sebagai tim promosi Serie A 2025-2026 setelah musim lalu keluar sebagai juara Serie B. Sassuolo saat ini ditangani pesepak bola legenda Italia Fabio Grosso sebagai pelatih. Sosok yang membantu timnas Italia juara Piala Dunia 2006 ini memenangkan 2 gelar Serie B. Sebelumnya bersama Sassuolo, Fabio Grosso memenangkan trofi Serie B 2022-2023 bareng Virisione. Karena itu menarik menanti hasil racikan Fabio Grosso bersama Sassuolo di Serie A 2025-2026.